Perkenalkan, nama saya Feti Fazriatul Amri. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi tentang materi-materi strategi dalam pendidikan dari kelompok 1 sampai ke kelompok 6. Dari mata kuliah Manajemen Strategi dalam Pendidikan yang diasuh oleh Ibu Nurgamar SPD MPD. Baiklah, yang pertama yaitu peran, proses, dan sistematika manajemen strategi dalam pendidikan. Yang pertama, pengertian manajemen strategi dalam pendidikan. Manajemen strategi adalah proses formulasi dan implementasi rencana dan kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal vital, pervasif, dan berkesinambungan dengan bagi suatu organisasi secara keseluruhan. Kemudian, manajemen strategi sebagai proses yang terdiri dari 3. Yang pertama yaitu perumusan strategi, perumusan implementasi strategi, dan yang ketiga pengendalian dan evaluasi. Selanjutnya yaitu definisi penyusunan rencana strategi. Rencana strategi merupakan kumpulan penting dalam manajemen sebagai organisasi atau kementerian atau lembaga perangkat daerah dan sekolah. Karena menjadi panduan dan formula dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder. Selanjutnya, materi kedua yaitu karakteristik, komponen, definisi, dan proses manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, karakteristik manajemen strategi. Manajemen strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan beresiko besar berskala besar. Rencana strategi berorientasi ke masa depan, misal 10 tahun ke atas. Kemudian visi dan misi organisasi adalah acuan dalam penyusunan rencana strategi. Dalam penyusunan rencana strategi, kemudian hasil perumusan rencana strategi diimplementasikan melalui fungsi manajemen. Selanjutnya, komponen manajemen strategi. Yang pertama, komponen percakapan. Perencanaan strategi meliputi proses perumusan yang pertama visi, misi, tujuan strategi, dan strategi utama atau strategi umum. Kemudian, komponen perencanaan operasional meliputi proses perumusan secara atau tujuan operasional. Selanjutnya, dimensi manajemen karakteristik. Yang pertama, dimensi waktu dan orientasi ke masa depan. Yang kedua, dimensi internal dan eksternal. Yang ketiga, dimensi pendayagunaan sumber-sumber. Yang keempat, dimensi multibidang. Dan yang terakhir, pengikut sertaan manajemen puncak. Kemudian, proses manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, analisis potensi dan profil satuan pendidikan atau sekolah atau madrasah untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, analisis lingkungan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam melaksanakan layanan jasa pendidikan. Selanjutnya, menetapkan visi dan misi berdasarkan analisis potensi dan lingkungan sebagai acuan dalam pengelolaan satuan pendidikan. Selanjutnya, menetapkan strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam mencapai visi dan misi sekolah. Materi selanjutnya yaitu formulasi strategi lembaga pendidikan dalam upaya peningkatan mutu. Yang pertama, peningkatan strategi dalam pendidikan, yaitu tenaga pendidik yang rekrutmen pendidik dengan comprehensive selection merupakan cara atau teknik yang dilakukan MTS atau madrasah, MTS negeri model untuk memenuhi kebutuhan pendidik dengan mengutamakan analisis kebutuhan dengan lembaga tersebut.
Selanjutnya, formulasi strategi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, formulasi strategi korporat, formulasi strategi unit bisnis, dan yang terakhir formulasi strategi fungsional. Selanjutnya, manajemen lembaga. Manajemen adalah sebagai proses kas dan beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian, sedangkan lembaga adalah suatu lembaga yang bertujuan mengembangkan potensi masalah yang dimiliki peserta didik agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan sebagai manusia. Materi keempat yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal yang yaitu berbagai hal atau pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari dalam suatu pemasaran dan mempengaruhi langsung setiap program dan kebijakan-kebijakan. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam menganalisis lingkungan internal. Yang pertama, pemasaran, yang kedua, keuangan dan akunting, yang ketiga, organisasi dan manajemen umum. Selanjutnya, pengertian lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal bisa dikaitkan dengan komponen-komponen atau variabel lingkungan yang berada atau berasal dan dari luar organisasi. Kemudian, tujuan analisis lingkungan eksternal, yaitu tujuan analisis lingkungan eksternal menurut perusahaan untuk menyediakan kemampuan dalam menanggapi masalah kritis dalam lingkungan dari manajemen perusahaan, menyelidiki kondisi masa depan dari lingkungan organisasi. Kemudian, komponen analisis lingkungan dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, scanning, monitoring, komponen analisis lingkungan dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, scanning, monitoring, forecasting, dan assessing. Dan materi yang terakhir dari kelompok 1 yaitu assessment of product market. Yang pertama, pengertian manajemen. Selanjutnya, pengertian manajemen pemasaran, yaitu penanganan proses pertukaran memerlukan waktu dan keahlian yang banyak. Manajemen pemasaran akan terjadi apabila sekurang-kurangnya satu pihak dari pertukaran potensi memikirkan cara untuk mendapatkan tanggapan dari pihak lain sesuai dengan yang dialokasikannya. Selanjutnya yaitu konsep pemasaran. Suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya harus efisien menjalankan konsep pemasaran keuntungan yang diharapkan dapat terrealisasi dengan baik. Selanjutnya, orientasi konsumen. Yang pertama, koordinasi dapat integrasi dalam perusahaan. Yang kedua, mendapatkan laba melalui perusahaan konsumen. Yang ketiga, pengertian segmentasi pasar. Selanjutnya yaitu marketing mix atau bauran pemasaran 4P. Yang pertama, produk atau produk. Yang kedua, price atau harga. Yang ketiga, place atau tempat. Yang keempat, promotion atau promosi. Yang ketiga, promotion atau promosi. Yang keempat, place atau tempat. Yang kelima, strategi pemasaran.